Florata pagi ini. Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami di Florata pagi ini ya, dari kawasan Jalan Durian ini nomor 1, masih bersama saya Nona Nia dan operator studio ada rekan Ricky Seda. Topik informasi yang kedua kami hadirkan ya pendengar, yaitu terkait dengan Dinas Kesehatan Manggarai Barat latih puluhan tenaga kesehatan penilaian risiko CaseLink ya kesehatan lingkungan. Dan saat lagi kami akan wawancara Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Bapak Adrianus Ojo SSI APT. Selamat pagi, Bapak Adrian. Selamat pagi, Ibu. Oke, apa kabar Manggarai Barat saat ini, Bapak? Baik, mabar bangkit, mabar mantap. Oke, keren ya, mabar bangkit, mabar keren ya. Oke, luar biasa ini. Baik, terkait dengan topik kita pagi hari ini, Dinas Kesehatan Manggarai Barat latih puluhan nakes ya, penilaian risiko kesehatan lingkungan. Nah, sebelumnya ingin tahu ya, apa itu studi penilaian risiko kesehatan lingkungan itu sendiri, Pak Adrian? Baik, studi penilaian risiko lingkungan ini atau biasa disebut Environmental Health Risk Assessment atau biasa disebut singkatannya EHA. Oke. Itu merupakan satu studi partisipatif di satu kabupaten atau kota dalam rangka memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienis ya, serta studi perilaku masyarakat terkait higienis sanitasi pada skala rumah tangga. Itu artinya. Oke. Dan terkait dengan itu ya, sekali lagi untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienis serta perilaku masyarakat berskala rumah tangga terkait higienis dan sanitasi. Oke. Baik, ini Pak Adrian, apa sih yang menjadi alasan dan tujuan dari pelatihan risiko kesehatan lingkungan ini, Pak? Baik, yang pertama, mengapa kita melakukan pelatihan ini? Yang pertama, pembangunan sanitasi itu kan begini, dalam rangka kita mendapatkan dana alokasi khusus dari terkait dengan higienis sanitasi ini, yang merupakan leading sektornya itu adalah Bapeda. Salah satu dokumen yang harus dimiliki itu adalah studi EHRA, gitu ya. Begitu. Jadi supaya pembangunan sanitasi itu membutuhkan pemahaman kondisi wilayah akurat. Jadi sehingga berdasarkan data ya yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, alasan yang berikut adalah isu sanitasi dan higienis ini masih dipandang kurang penting ya, sebagaimana terlihat dalam prioritas usulan ketika dilakukan musyawarah rencana pembangunan, itu isu jarang mengangkat isu higienis sanitasi. Kemudian yang berikutnya, terbatasnya kesempatan untuk dialog antara masyarakat dan pihak pengambil keputusan. Begitu. Sehingga dengan kita menurunkan nanti tenaga-tenaga yang sudah terlatih, bisa, seperti itulah masyarakat bisa melakukan dialog dengan tenaga-tenaga yang sudah terlatih. Kemudian berikutnya, EHRA atau studi risiko lingkungan ini secara tidak langsung memberikan amunisi bagi stakeholder dan masyarakat di kelurahan atau desa untuk melakukan kegiatan advokasi ke tingkat yang lebih tinggi ataupun advokasi secara horizontal ke semua masyarakat atau stakeholder kelurahan di tingkat desa terkait higienis dan sanitasi ini. Kemudian berikut, EHRA ini adalah studi yang menghasilkan data yang representatif di kabupaten kota dan kecamatan dan dijadikan panduan dasar di tingkat kelurahan. Jadi nanti seluruh dokumen hasil kerja ini jadi panduan. Ketika bagaimana
higiene dan sanitasi di satu desa itu, dokumen ini yang jadi dari panduan dari hasil studi penilaian risiko kesehatan lingkungan ini. Gitu. Itu Bu, dia punya apa? Kemudian tujuannya, alasan utama itu tujuannya, yang pertama untuk mendapat gambaran kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat yang berisiko terhadap kesehatan lingkungan. Yang berikut sebagai informasi dasar yang valid dalam penilaian risiko kesehatan lingkungan. Begitu. Oke. Kemudian yang berikut memberikan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya layanan sanitasi. Baik. Kira-kira itu alasan dan tujuan dilakukannya pelatihan risiko kesehatan lingkungan. Sehingga di sini kan bukan hanya tenaga kesehatan di sini. Ada tenaga kesehatan yang berlatar belakang kesehatan lingkungan dan juga ada kader. Ya, begitu. Ya. Itu yang terlibat dalam pelatihan ini ya Pak Adrian ya? Iya ya. Ada 30 orang tenaga kesehatan lingkungan, ada 30 orang kader. Oke. Gitu. Dan ini kader, apa? Ini kader higiene sanitasi lagi, kader Kesling nanti ke depannya. Oke. Dan apa yang menjadi fokus utama dari pelatihan risiko kesehatan lingkungan ini, Pak? Oke. Yang menjadi fokus itu pertama fasilitas sanitasi. Iya. Ya. Yang diteliti itu mencakup sumber air minumnya. Kemudian yang kedua, layanan pembuangan sampah. Kemudian yang ketiga, jamban. Yang keempat, saluran pembuangan air limbah. Itu terkait fasilitasnya. Kemudian perilakunya, jadi ada dua ya, ada fokus terkait dengan fasilitas sanitasi. Yang kedua, perilaku yang dipelajari adalah terkait dengan higiene sanitasi dengan mengacu kepada 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, itu sering kita sebut STBM. Yang pertama itu terkait buang air besar, pilar yang pertama. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, pengelolaan air minum rumah tangga. Yang keempat, pengelolaan sampah. Kemudian yang kelima, pengelolaan air limbah di rumah tangga atau drainase lingkungan. Itu fokusnya Ibu ya. Iya, baik. Fasilitas dan perilaku ya. Oke. Ini yang terakhir Pak, yang mengikuti ini terlibat itu di 20 berapa puskesmas ya Bapak ya? Tadi. 22 puskesmas. 22 puskesmas dengan berapa kader yang dilibatkan Pak? Ada kurang lebih 30 ya, 30 kader. 30 kader ya. Oke, ini apa yang didapat atau diperoleh dari studi pelatihan risiko kesehatan lingkungan ini, Pak? Ya, hasil yang apa yang kita dapat itu dari studi lingkungan ini, studi risiko ini. Yang pertama, hasil studi nanti digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan dokumen strategi sanitasi kabupaten atau SSK. Gitu. Jadi seperti disampaikan di awal, jadi dokumen SSK ini atau strategi sanitasi kabupaten ini merupakan syarat untuk mengusulkan dak sanitasi ya di Kementerian PUPR itu. Ya nanti eksekutornya itu leading sektornya kan Dinas Cipta Karya ya, bukan Dinas Kesehatan, tapi kolaborasi antara kita lakukan. Yang kemudian yang kedua, menentukan tingkat area berisiko di kelurahan sebagai dalam penyusunan instrumen profil sanitasi. Itu dia punya. Halo Pak, bisa diulangi suaranya putus-putus Pak? Halo Pak Adrian. Halo? Ya, bisa diulangi suaranya tadi ya? terputus di udara, bisa diulangi Pak. Jadi yang kita dapat dari studi risiko kesehatan lingkungan ini Bu, yang pertama hasil studi
dapat digunakan sebagai atau mutlak ya sebagai salah satu bahan penyusunan dokumen strategi sanitasi kabupaten. Iya. Ini memang hal baru Bu ya, hal Iya. baru di Manggarai Barat. Kemudian baru pertama kali, sehingga kita memang masih asing juga dengan hal ini. Ini satu terobosan pertama, karena kegiatan ini kita advokasi dari belakang ya, advokasi kegiatan pengalokasian dananya, karena begitu kita mengusulkan tentang menata sanitasi di Kabupaten Manggarai Barat ini, untuk disupport dari dana alokasi khusus pemerintah pusat, kita harus memiliki satu buku putih ya, yang dinamakan dokumen SSK, dokumen strategi sanitasi kabupaten atau kota gitu. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, menentukan dari hasil studi ini, menentukan tingkat area beresiko di setiap kelurahan sebagai masukan dalam penyusunan instrumen profil sanitasi. Sehingga nanti ada irisannya dengan stunting. Jadi ketika ini ada, maka ketika kita advokasi dengan stakeholder yang menjadi ingin terlibat dalam pengatasan stunting terkait dengan higienis sanitasi, maka dokumen ini menjadi acuan. Iya. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu penyebab stunting itu adalah karena sanitasi. Baik. Jadi ketika sanitasi buruk, kemudian ada 5 pilar SDBM tadi itu tidak dikelola dengan baik, biarpun punya ketahanan pangan rumah tangga, disajikan dalam higienis sanitasi yang buruk, maka malah menimbulkan penyakit makanan yang nutrisi yang dimakan oleh bayi atau ibu hamil. Oke. Ya. Baik, ya terima kasih Pak Adrianus atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND ya. Salam sukses untuk sama-sama. semuanya di Manggarai Barat. Terima kasih Bu atas kepercayaannya bisa tampil di sini ya. Baik, terima kasih. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita Bapak Adrianus Ojo, SSI APT, Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat. Kami wawancara terkait dengan Dinas Kesehatan Manggarai Barat, latih puluhan tenaga kesehatan, penilaian risiko Kesling, kesehatan lingkungan. Pro 1